Pemirsa, untuk membahas lebih jauh lagi terkait dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia, sudah hadir bersama kami di studio jurnalis senior Metro TV sekaligus pemerhati manajemen bencana. Mas Prihadi, selamat pagi. Selamat pagi Reza. Apa kabar Mas Adi? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi terkait dengan bencana alam yang terjadi di Indonesia, kita akan menyimak dulu laporan dari rekan-rekan di lapangan. Jarak pandang penyelam dan aroma penciuman menjadi kendala tersendiri pada hari keempat pencarian korban banjir bandang di Humbang Hasundutan. Sedangkan proses evakuasi erupsi Gunung Merapi terus dilakukan demi menemukan korban yang masih hilang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Tulus Pauli Siboya dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, dan Gusri El Faisal dari Agam, Sumatera Barat. Kita akan ke Tulus terlebih dahulu. Selamat pagi, Tulus. Tulus, bagaimana upaya pencarian korban yang dilakukan oleh tim SAR hingga saat ini? Selamat pagi, pemirsa Metro TV. Benar, saat ini 10 orang korban hilang belum juga berhasil ditemukan. Kemarin pada hari H4, tim Basarnas atau tim gabungan telah menurunkan tim penyelam sebanyak 11 orang untuk menyusuri perairan Danau Toba, tetapi belum juga menemukan adanya tanda-tanda korban hilang dalam perairan Danau Toba. Para penyelam ini mengalami suatu kendala visibility, di mana jarak pandang penyelam begitu memasuki perairan Danau Toba sedalam 7 meter, jarak pandangnya itu terhalang sekali, hanya mampu melihat 30 cm saja. Hal ini diakibatkan karena keruhnya air Danau Toba akibat dari buangan air yang mengalir dari bekas longsoran dan reruntuhan batuan yang jatuh ke Danau Toba. Ya, Tulus, lalu bagaimana dengan rencana pencarian selanjutnya di sana? Baik, rencana untuk pencarian pada hari ini, H5, ketika dilakukan briefing oleh tim Basarnas beserta dengan kepolisian, pihak TNI, untuk pencarian korban hilang akan dilakukan dengan sistem 3 sektor. Sektor pertama itu pencarian di air, itu akan melibatkan 11 penyelam, dan kemungkinan pada hari ini juga akan ada penambahan 3 penyelam dari Polisi Air Polda Sumatera Utara. Kemudian untuk sektor kedua itu berada di pesisir danau, itu akan melibatkan 1 alat pemecah batu dan 9 alat ekskavator. Di posisi sektor ketiga itu lebih naik lagi ke arah lebih darat lebih atas, akan melibatkan 5 alat berat. Nah, ini alat-alat berat inilah nanti akan mengangkatin batu-batu untuk melihat di reruntuhan atau di timbunan batu ini apakah korban hilang itu ada tertimbun. Baik, kita langsung beralih ke Gusri El Faisal dari Agam, Sumatera Barat. Gusri, apakah evakuasi 8 jenazah korban erupsi Merapi sudah selesai dilakukan? Ya, dapat kami laporkan bahwa evakuasi korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat hari ini sudah berjalan di hari keempat, dan saat ini petugas dan relawan sudah melakukan evakuasi sebanyak 8 orang korban meninggal dunia dari kaki Gunung Merapi, dan saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi untuk dilakukan identifikasi oleh dokter forensik rumah sakit dan tim DVI Polda Sumbar. Dan saat ini sudah terdata, sudah dievakuasi sebanyak 8 orang jenazah yang semuanya merupakan para pendaki yang melakukan pendakian pada tanggal 2 Desember 2023 lalu. Pada pukul 17 waktu Indonesia Barat sore kemarin sudah datang 8 jenazah, dan pada pukul 20 juga telah datang sekitar 7 jenazah. Maka dengan demikian sudah ada 21 jenazah yang ditemukan dan saat ini sedang diidentifikasi di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Demikian laporan sementara. Baik, Gusri, untuk hari ini apa saja rencana dari tim evakuasi dalam melakukan pencarian korban berikutnya? Ya, meskipun sudah dilakukan evakuasi sore kemarin, dan proses pencarian akan dilanjutkan pagi ini, dan tentunya akan menyisir sekitar kawah sekitar puncak Gunung Merapi untuk mengetahui apakah
masih ada korban yang berada di sekitar kaki Gunung Merapi. Dan evakuasinya tentu akan berjalan agak lambat karena beberapa kendala, diantaranya kemarin cuaca, hujan, kemudian medan yang sangat sulit sehingga mempersulit relawan untuk melakukan evakuasi dari puncak Gunung Merapi ke posko utama di daerah Batu Balano. Dan kemudian selain evakuasi juga kemarin Kapolda Sumbar juga telah menginstruksikan untuk mempercepat proses evakuasi, tapi demikian juga memperhatikan kendala-kendala yang harus diperhatikan. Yang penting bagaimana menjaga diri dan semua relawan dapat selamat dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Gusri El Faisal melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Tulus Pauli dari Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Baik, pemirsa, kita langsung berbincang dengan Mas Hadi di sini. Mas Hadi, dari dua peristiwa yang terjadi pekan ini ya, ada banjir bandang, lalu juga ada erupsi Gunung Merapi yang menelan korban jiwa. Dari sisi manajemen bencana, bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, sebenarnya kalau kita pertama kita ke Gunung Merapi dulu ya. Sebenarnya kan memang sudah diberikan status waspada itu pada tanggal 3 Agustus 2011 kalau nggak salah. Dan itu sebenarnya kalau kita bisa memahami apa dari makna status waspada itu, maka masyarakat di sekitar, aktivitas di sekitar Gunung Merapi itu juga masih harus diperhatikan. Bahkan kalau misalkan kita bisa melihat kawasan rawan bencana, maka di Gunung Merapi itu mungkin bisa ditunjukkan bahwa di Gunung Merapi itu akan ada area-area merah, kemudian juga warna pink dan juga warna kuning gitu. Itu merupakan kawasan-kawasan yang harus dijauhi. Ada kawasan 3 km, 5 km, 7 km. Nah, yang waspada itu kan mestinya 3 km aktivitas masyarakat di sekitar Gunung Merapi, baik itu warga lokal ataupun juga pendaki, itu juga masih harus diantisipasi. Tidak boleh masuk ke wilayah 3 km itu kan. Ketika kemudian terjadi banyak yang meninggal dunia, itu karena ada intervensi dari manusia atau dari kebijakan-kebijakan yang ada di sekitar gitu kan. Khususnya pemerintah daerah begitu ya? Bisa jadi, karena pada akhirnya pendaki itu kan tidak akan pernah masuk kalau tidak ada izin. Dan kasus meninggalnya dunia itu tidak akan terjadi atau mungkin minimal jumlahnya kalau tidak ada intervensi kebijakan. Padahal sudah dikasih tahu dari PVMBG per tanggal 3 Agustus 2011 statusnya waspada. Tapi pada bulan Juli tahun 2003 itu sudah dibuka. Itu yang mengakibatkan jumlah korban seperti itu. Karena memang ketika dibuatlah SOP-SOP, do's and don'ts bagi para pendaki. Tapi kan juga yang harus diperhatikan adalah bagaimana monitoringnya. Karena terus terang ada hal-hal yang di luar perkiraan ketika sebuah gunung memiliki karakteristik. Gunung Merapi misalnya, itu sudah cukup lama tidak erupsi. Bahkan gempa vulkanik yang signifikan itu baru terjadi di tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 3 Desember kemarin, baru 3. Dan meskipun alat-alat pendeteksi seismografi itu kemudian ada, lengkap, tapi kalau misalkan aktivitas vulkaniknya kurang, itu mungkin tidak bisa lantas menaikkan statusnya. Maka tidak kemudian serta-merta diberikan izin, tapi kemudian ada hal-hal yang masih harus diketahui juga. Ada risk knowledge-nya bagaimana, monitoringnya bagaimana, disinformasi atau diseminasi informasi buat masyarakat atau pendaki itu cukup pahamkah atau bagaimana kemudian masyarakat merespon terhadap dari status waspada itu. Semua itu bisa diminimalisir kalau memang rekomendasi oleh PVMBG itu bisa dipahami dan bisa dilaksanakan di lapangan. Artinya kelemahannya ini ada di mana nih, Mas Hadi? Karena kan sudah jelas tadi do's and don'ts-nya, lalu juga sudah ada peringatan waspadanya. Jadi sebenarnya ini mana yang masih kecolongan lah ibaratnya? Atau mungkin masih ada jalur-jalur gunung yang ilegal, karena kan memang gunung ini kan banyak jalur pendakinya begitu. Apakah memang masih ada jalur ilegal yang masih bisa dimasuki oleh masyarakat? Dalam kondisi tanggap darurat seperti ini, kita mungkin belum bisa mengarahkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nanti next after, ketika kemudian saat ini dilakukan evakuasi korban-korban jiwa. Tapi yang jelas mungkin bisa paralel ketika kemudian ada apa gitu kan. Kalau sekali lagi, kalau tidak ada intervensi kebijakan manusia ataupun juga tidak ada intervensi kondisi gunung yang tiba-tiba erupsi, itu mungkin akan bisa minimalisir. Kita bisa mengulik di tahun 2021 ketika Semeru
statusnya waspada, tiba-tiba erupsi. Itu kan ada intervensi alam ketika kemudian kawahnya itu dipenuhi oleh air hujan. Makanya disebut dengan erupsi awan panas guguran. Jadi memang ini kalau di istilah manajemen bencana, bencana kali ini adalah bisa menjadi mitigasi bencana untuk berikutnya. Ini bisa menjadi pembelajaran buat pengambil kebijakan, bahkan masyarakat sendiri. Kalau dari PVMBG, pemerintah sudah jelas waspada, kawasan rawan bencana 1, 2, 3, statusnya dari normal, waspada, siaga awas sudah jelas. Langkah-langkah dan do's and don'ts masyarakatnya, apakah boleh masuk atau aktivitasnya seperti apa, itu sudah jelas. Karena gini, kalau gunung itu kan ancamannya adalah jatuhan aliran, lava atau lahar, dan juga jatuhan material, batu atau lava pijar, dan juga abu, mau itu abu yang atau pasir yang tebal-tebal atau abu yang halus gitu kan. Makin jauh radiusnya 7 km, maka resikonya makin kecil. Tapi kalau memang misalkan waspada itu adalah 3 km, itu tuh lontaran material vulkanik, awan panas itu makin berbahaya jika ada orang yang masuk ke wilayah 3 km itu. Apalagi ketika kemudian saya mendapatkan informasi mereka ditemukan 400 meter dari kawah. Itu yang makin beresiko. Iya. Pastinya cukup dekat ya dengan kawah begitu. Betul. Mas Adi, nanti kita juga bicara ya soal terkait dengan banjir bandang. Boleh. Yang terjadi di Indonesia. Nanti kita akan lihat lagi lebih jauh soal sistem manajemen bencananya seperti apa. Nanti kita bahas lagi setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita masih berbincang dengan Mas Adi. Mas Adi, banjir bandang ini kan juga menjadi bencana tahunan di Indonesia ya. Nah, antisipasinya sejauh ini bagaimana? Apalagi kan di Sumatera Utara ini kan banjir bandang sampai ada korban dan juga ada kehalang untuk evakuasinya karena ada jarak pandang dan sebagainya. Lalu bagaimana antisipasi ke depannya ini? Ya, kalau dalam fase mitigasi bencana atau manajemen bencana sebenarnya di Indonesia itu sudah dalam tahap preparedness. Dalam artian sudah siap siaga. Boleh aja mungkin di Humbang Hasundutan itu tanggap darurat. Tapi daerah-daerah lain ini sudah preparedness, sudah siap siaga. Artinya apa? Artinya adalah bencana yang terjadi di Humbang ini bisa menjadi contoh untuk daerah lain. Mungkin kalau misalkan banjir yang terjadi di Humbang ini dengan jumlah material batu longsoran, kita sudah bisa prediksi lah ada apa di atas. Dan memang terbukti kan. Ada 4 hektar lahan hutan yang sudah dibabat. Padahal di ujung atau di 2 lembah, antara Sibuni-Buni dan Sitonggi-Tonggi itu ada sumber mata air. Oke, ini juga masih harus diantisipasi nih untuk daerah-daerah lain. Mungkin Bogor, Sukabumi, Majalengka, atau kemarin Banyumas yang kemudian menutup 2 rel kereta api jalur selatan. Ini yang masih harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, preparedness. Contohnya di Humbang. Ini jangan kemudian apa yang terjadi di Humbang ini bukan sesuatu tanpa makna, tapi mesti harus diartikan oleh pemerintah provinsi lain atau pemerintah daerah lain untuk hati-hati. Next siapa nih? Daerah saya kah atau bagaimana? Ya, meskipun ada faktor dari penebangan hutan itu ya. Betul. Tapi kan kemudian ketika pola hidrometeorologi basah, bencana hidrometeorologi basah yang sedang terjadi saat ini gitu kan, musim hujan sudah mulai meningkat, ini mesti harus juga diantisipasi. Gitu. Oke, ini menarik ya, ada laporan juga dari BNPB, Mas Adi, menunjukkan terdapat 3.489 bencana alam di Indonesia selama 1 Januari sampai 4 Desember 2023 dan banjir menjadi bencana alam terbanyak pada periode tersebut sampai 989 kejadian. Artinya ini kan sebenarnya sudah kejadian berulang, tahun ini saja 989 kejadian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, Mas Adi, ke depan untuk khususnya dari sisi manajemen bencana, Mas Adi? Oke, kita mungkin lebih bisa meng-highlight soal bencana banjir tanah longsor ya. Hidrometeorologi lah bencana ya. Kita sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah diberi waktu leluasa untuk berpikir, bertindak, mitigasi pada saat musim kemarau. Karena tidak ada hujan, maka yang mesti harus dilakukan adalah ketika itu gorong-gorong yang ada endapan, sedimentasi segala macam itu masih harus disingkirkan seperti itu. Nah, ketika kemudian bencana banjir terjadi, longsor terjadi, jangan kemudian ya banjir lagi, ya longsor lagi. Padahal kita tuh udah dikasih tahu sama alam, saya kasih kesempatan kamu loh
dalam masa rentang waktu 3-4 bulan. Artinya ini sudah bisa diprediksi dong? Sudah. Bencana yang bisa diprediksi itu ya, mohon correct me if I'm wrong, Ibu Dwi Korita dan teman-teman di BMKG, bencana yang bisa diprediksi itu adalah bencana alam berupa banjir, longsor. Karena kan kita punya teknologi cukup canggih, citra satelit. Informasi-informasi ke cuaca itu juga sudah amat sangat terbuka, bukan sesuatu informasi yang konfidensial. Bisa diakses oleh masyarakat banyak melalui gawai segala macam. Tapi bagaimana kemudian kita baliknya, risk knowledge-nya kita tuh gimana sebagai masyarakat Indonesia? Kita masih harus beradaptasi dengan alam. Alam Indonesia tuh punya karakteristik yang berbeda dengan alam negara lain. Jadi kita mungkin perlu ekstra. Lagi-lagi itu tadi, kita masih harus belajar dari apa kita masih harus belajar dari apa yang sebenarnya alam kasih tahu ke kita. Oke, mungkin sekarang kebijakannya sudah ada nih Mas Dipe, tapi bagaimana dengan awareness daripada masyarakatnya ini sendiri nih? Iya, bencana itu tidak hanya dipanggul oleh satu lembaga dan instansi. Semua masih harus terlibat, bahkan media sekalipun juga masih harus terlibat. Dan event atau kesempatan kali ini itu merupakan bagian dari advokasi media untuk bisa memberikan pandangan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai garda terdepan yang menjadi korban jiwa juga masih harus sadar. Risk knowledge-nya juga masih harus ditambah. Karena mereka lah yang pada akhirnya harus bisa membantu diri sendiri. Jauhlah kita bisa berpikir bahwa kapan SAR datang, kapan Basarnas datang. Lokasi pasti jauh. Butuh bantuan, butuh waktu. Masyarakat sendirilah yang bisa membantu diri mereka sendiri. Jangan sampai kemudian menyalahkan SAR, Basarnas yang lama respons segala macam. Karena itu tadi, masyarakat juga masih harus dikasih risk knowledge yang luar biasa. Tapi itu juga harus didukung dengan pemerintah juga yang terus mengedukasi begitu kan kepada masyarakat. Betul, karena itu tadi. Kalau kita bisa bicara soal tanggap darurat, ya sekarang. Tapi baiknya, sekali lagi, bencana adalah pembelajaran untuk bencana berikutnya. Di masa mitigasi, nanti kalau misalkan ini sudah lewat dalam masa rehabilitasi gitu kan, kita kembali lagi mitigasi. Lakukan itu mitigasi. Karena pada akhirnya mitigasi itu adalah investasi jangka panjang yang pada akhirnya akan digunakan oleh masyarakat ketika bencana itu menimpa mereka sendiri. Saya harus lari kemana? Ketika banjir, atau ketika musim hujan cukup tinggi intensitasnya di daerah saya masih harus ngapain? Apa yang masih harus saya persiapkan? Mereka juga masih harus tahu. Tapi selama ini Anda sebagai ibaratnya pakar ini ya, manajemen bencana, saya bisa bilang seperti itu ya. Tapi apa yang Anda lihat kelemahan utama kita dalam sistem manajemen bencana ataupun sistem mitigasi bencana? Apa yang menjadi kelemahan terbesar? Apakah memang ada bentrokan-bentrokan dari sisi ekonomi atau seperti apa, Mas Adi? Sisi ekonomi, saya tidak mau mengarah ke sana sih sebenarnya, tapi lebih ke rutinitas. Jadi kayak dianggap biasa. Jadi hal-hal yang biasa saja jadi kayak gitu. Jadi agak terlena. Makanya mungkin ya kita tidak akan pernah tahu sebenarnya bencana itu terjadi. Tapi masalahnya sudah menelan korban jiwa ini kan. Iya. Tidak bisa lagi seperti itu. Betul. Terlena, ya. Kita tidak akan pernah tahu bencana itu terjadi kapan. Bisa terjadi pada kita saat ini, bisa terjadi sama anak kita, cucu kita. Ambil contoh lah yang di longsor di Humbang gitu kan. Ya mungkin terjadinya sekarang, ya kan. Tapi itu akan menjadi pembelajaran buat generasi sekarang untuk nanti anak saya tidak akan pernah lagi mengalami hal yang terjadi yang saya alami saat ini. Maka kemudian yang masih harus ditata kemudian setelah tanggap darurat ini selesai adalah memperbaiki alam. Jangan sampai kemudian alih fungsi lahan itu terjadi. Karena karakteristik banjir bandang itu sudah pasti terjadinya karena adanya alih fungsi lahan. Itu aja. Jadi pada saat ini kita bisa berpikir bahwa tadi pejabat Gubernur Sumatera Utara mengatakan akan menyelidiki. Silakan akan menyelidiki. Karena tatanan hukum itu juga masih harus ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, maka akan terjadi hal-hal yang serupa. Yang kemudian pada akhirnya menyesali, dan kemudian menyalahkan mitigasinya gimana. Padahal sudah tahu. Nah ini kan musim penghujan masih sampai akhir tahun ya Mas Adi. Kira-kira antisipasi bencana apa yang harus dihadapi masyarakat sampai akhir tahun ini? Di luar dari gunung erupsi, yang jelas yang di depan mata kita adalah hidrometeorologi. Basah dalam artian ini. Jadi akhir tahun biasanya orang berlibur. Mau ke sungai, air terjun, jangan dulu deh. Karena kalaupun mau maksa untuk berlibur ke air terjun atau sungai gitu kan, keluar dari rumah cek dulu tuh, hari ini cuacanya gimana sih? Di tujuannya tuh gimana sih? Itu dari kita.
memitigasi diri kita sendiri. Di lokasi bencana pun atau di lokasi wisata pun juga masih harus diberikan kesadaran ke masyarakat. Hari ini kami tutup ya, karena saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan karena alasan ekonomi dibuka, tapi kemudian risk knowledge, monitoringnya itu tidak dijaga. Baiknya memang kita sebagai masyarakat bisa memitigasi diri kita sendiri dengan menambah pengetahuan. Tapi kemudian sebagai pengelola wisata pun atau jalan atau tujuan-tujuan wisata liburan Natal dan Tahun Baru juga mesti harus memiliki sensitivitas terkait dengan kebencanaan. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan air. Oke, dan juga itu harus diingatkan terus tentunya. Betul, harus. Dari pihak pemerintah ya. Iya. Agar masyarakat juga sadar, bisa memitigasi dirinya sendiri. Tidak hanya sekedar sadar, tapi juga mesti harus proaktif. Karena informasinya kan juga terbuka. Bisa tiap hari buka informasi ke cuaca. Bahkan di Indonesia pun juga setiap dari kita tuh bisa menginstal Inaris personal. Betul. Di dalamnya itu bisa diketahui saat ini saya berada di wilayah yang memiliki potensi bahaya apa. Inaris personal yang dikeluarkan oleh BNPB itu amat sangat berguna. Baik, Jadi tahan diri dulu Resa untuk liburan tahun ini ya. Betul, menarik sekali Mas Prihadi. Sekali lagi terima kasih Mas Prihadi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih atas pencerahannya dan salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.